Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel kita Indonesia Sehati. Topik yang akan kita bahas kali ini penting sekali bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan produknya. Misalnya untuk menciptakan produk baru atau menambah varian-varian baru di dalam produknya. Demikian pula halnya dengan teman-teman yang akan memulai bisnis baru. Jadi dengan menggunakan kedua teknik ini, maka insya Allah produk baru yang kita kembangkan atau bisnis baru yang kita buka itu akan relatif lebih baik. Jadi ini bagian dari proses perencanaan terhadap pengembangan produk maupun memulai bisnis baru. Teknik yang pertama adalah apa yang disebut dengan divergensi. Apa sih divergensi itu atau divergence gitu? Divergensi ini adalah seumpama kita sedang menjaring. Jadi pada saat kita menjaring sesuatu, banyak hal yang terkena ke dalam jaring kita ini, gitu ya. Jadi sifatnya umum nih, apa saja bisa masuk ke dalam jaring kita. Nah, lalu bagaimana caranya melakukan teknik divergensi ini? Ada dua aspek penting di dalam teknik divergensi. Yang pertama adalah exploration, ya. Jadi teknik mengeksplorasi. Nah, teknik eksplorasi itu berkaitan dengan bagaimana cara kita menemukan ide-ide melalui observasi dan pencarian terhadap apa yang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, mungkin saja segala sesuatunya sudah ada, begitu ya. Kemudian kita tinggal mencari tahu, oh ternyata di tempat ini ada yang seperti ini. Oh ternyata di negara lain ada yang seperti ini. Atau oh ternyata teman-teman saya melakukan yang seperti ini. Nah itu menjadi bagian dari proses eksplorasi kita untuk menambah koleksi ide atau gagasan di dalam jaring kita, begitu ya. Nah selain dengan exploration, divergensi juga bisa kita lakukan dengan cara imagination. Kalau tadi exploration itu dengan mengobservasi atau melihat sesuatu yang sudah ada di lingkungan kita, sedangkan dalam imagination itu murni menggunakan imajinasi pikiran kita untuk membayangkan sesuatu atau menghasilkan ide secara bebas. Nah, inilah yang biasanya kita sebut sebagai brainstorming. Jadi otak kita ini dipersilakan untuk menghasilkan gagasan-gagasan apapun. Pada tahap menjaring ini, maka kita tidak perlu membatasi. Oh ini terlalu liar, oh ini terlalu kecil atau terlalu besar. Tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam tahap menjaring atau divergence ini, maka kita membiarkan pikiran kita untuk menghasilkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang kreatif. Sehingga nanti kita akan mendapatkan sejumlah besar ide atau gagasan yang nanti kita bisa tindak lanjuti. Nah itu adalah tahap divergent atau tahap menjaring. Jadi seperti menjaring, maka segala sesuatunya boleh berada di dalam wadah berpikir kita, ya. Setelah kita melakukan tahap divergence atau menjaring tadi, maka kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu yang disebut dengan convergence. Convergence itu apa? Kalau tadi divergence itu artinya seperti halnya kita menjaring, begitu. Jadi segala sesuatunya boleh dimasukkan tanpa ada pembatasan. Sedangkan di dalam convergence, segala sesuatu yang sudah kita dapatkan di dalam proses menjaring tadi, kemudian disaring. Makanya saya mengumpamakan convergence ini sebagai menyaring. Jadi divergence and convergence. Divergence itu menjaring, sedangkan convergence itu adalah menyaring. Tujuan utama dari convergence itu adalah supaya kita bisa mendapatkan ide-ide yang benar-benar relevan dengan kebutuhan produk kita atau bisnis baru kita. Ada dua kegiatan utama di dalam proses convergence atau menyaring ini. Yang pertama adalah prioritization. Apa itu prioritization? Prioritization itu adalah memilih ide-ide yang sudah kita dapatkan di tahap divergence tadi melalui exploration and imagination, kemudian disaring lagi untuk menghasilkan ide-ide yang lebih relevan dengan kebutuhan kita. Tadi kan dalam tahap eksplorasi dan imagination-nya di convergence, kita menghasilkan ide yang bermacam-macam. Nah, di dalam prioritization, kita kemudian menentukan ide-ide mana yang akan kita tindak lanjuti di tahap berikutnya.
Itu namanya prioritization. Hasil dari prioritization ini adalah sejumlah kecil ide. Kalau tadi dari divergent tadi, exploration dan imagination menghasilkan sejumlah besar gagasan atau ide, maka di dalam prioritization kita hanya mendapatkan beberapa ide saja yang kita yakin bahwa itu akan menunjang proses pengembangan produk kita atau membuat bisnis baru kita berjalan dengan baik. Setelah melakukan prioritization, maka kemudian kita melakukan tahap selanjutnya yang disebut dengan tahap validation. Validation atau validasi ini adalah tahap di mana kita menguji gagasan-gagasan yang sudah kita prioritaskan tadi. Jadi setelah diprioritaskan, oh ini adalah gagasan-gagasan yang bisa kita tindak lanjut ini. Kemudian sebelum diimplementasikan, maka kita harus menguji dulu. Apakah gagasan itu benar? Apakah gagasan itu sesuai dengan kebutuhan bisnis atau produk kita dan sebagainya. Maka nanti kita akan mendapatkan semakin sedikit lagi jumlah gagasan yang akan kita tindak lanjuti pada tahap berikutnya. Ya, maka dengan melakukan dua tahapan ini, tahap pertama tadi divergent atau menjaring yang dilakukan melalui exploration and imagination, kemudian ditindaklanjuti dengan convergence atau menyaring melalui dua tindakan yaitu prioritization dan validation, maka diharapkan kita akan mampu untuk mengembangkan produk kita sehingga menghasilkan produk baru atau varian baru dari produk yang sudah ada, ataupun bisa pula membuka bisnis yang baru. Dan jika Bapak Ibu belum memulai bisnisnya, maka teknik ini bisa digunakan sebagai cara untuk merencanakan pembukaan bisnis Anda. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Di dalam video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas aspek-aspek yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.